Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh keren, Bu. Saya tuh kalau ngadepin mereka tuh kayak nggak perlu banyak ngomong gitu. Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong. Kalau ngadepin mereka mah nggak usah banyak-banyak ngomong. Subhanallah, subhanallah. Ini saya sekedar cerita aja nih ya, Bu ya. Ada waktu di saat Hubabah Maryam, almarhumah. Hubabah Maryam bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kakaknya Hubabah Nur, tapi lain ibu. Istrinya Habib Zain bin Smith, Madinah. Sudah wafat beberapa tahun yang silam. Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya, saat beliau masih hidup. Itu beberapa kali datang ke Indonesia. Datang ke Jakarta. Nah kalau beliau datang, nih yang ngikutin majelis saya dari udah lama gitu, dari sekitar 10 tahunan yang lalu, saya rasa pasti itu pernah ketemu sama Hubabah Maryam. Pernah ngisi di sini juga, di Ruwaitan pernah ya, Hubabah Maryam ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, beliau kalau ke Indonesia saya tuh jadi lisan beliau, karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara orang-orang Indonesia nggak pada ngerti bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia nih kalau ngerti bahasa Arab nggak jauh-jauh dari 3 kata. Ana, ente, fulus. Jadilah saya harus terjemahin Hubabah Maryam. Nah, ada satu waktu ada seorang suami bilang sama anaknya Hubabah Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya. Gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu. Ngundang Hubabah Maryam. Hubabah Maryam iyain. Hubabah Maryam okein, dikasihlah tanggal. Kita akan ngisi di rumahnya si keluarga itu. Gitu ya. Subhanallah, berapa waktu kemudian saya ketemu sama istrinya itu. Istrinya itu nemuin saya. Terus bilang kalau mereka tuh sebenarnya keberatan karena istrinya tuh baru habis melahirkan. Dalam kondisi yang masih sangat lemah, kayaknya kalau banyak didatengin tamu untuk majelisnya Hubabah gitu kan, pasti kan orang-orang pada pengen datang tuh, gitu ya. Nah itu kan nanti jadi ribet gitu, sementara istrinya baru habis melahirkan, masih sangat sakit gitu kan, masih juga punya baby gitu, itu kan ngurusin anak masih bayi itu kan nggak usah ada tamu aja bingung, apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu. Jadi kayak semacam keberatan gitu kan. Dia bilang nggak tahu tuh suami saya gimana tuh. Gimana nih Ustazah kalau kayak gini. Saya bilang baiklah kalau gitu coba saya akan sampaikan kepada Hubabah Maryam. Saya bilang sama dia, terus gimana enaknya? Kak, apa Hubabah Maryamnya nggak usah datang ke sana? Saya senang Ustazah, kalau Hubabah Maryam datang kemari saya senang banget. Hubabah Maryam jadinya bisa mentahnik anak saya gitu. Terus juga nanti Hubabah Maryam bisa doa-doain saya gitu kan, doa-doain keluarga saya. Cuman saya nggak mau ngundang-undang orang gitu. Maksudnya Hubabah Maryam datang aja ke tempat saya nih kayak buat ngeteh sore gitu, buat makan kue gitu maksudnya. Jadi kan nggak terlalu repot iniannya gitu, persiapannya gitu. Saya bilang, coba deh, saya mau bicara. Saya semalaman nggak bisa tidur, mikirin kata-kata saya nih mesti ngomongnya kayak gimana sama Hubabah Maryam. Kebayang nggak sih Hubabah Maryam tuh udah bilang sama saya, Halimah, nanti kita tanggal sekian, kita ada majelis di tempatnya keluarga ini gitu. Udah ngomong sama saya. Saya bilang marhaba Hubabah, gitu kan? Tiba-tiba saya ngomong gitu, Hubabah majelisnya cancel. Kenapa? Kan itu ya. Saya cuman nggak mau hati Hubabah jadi ngerasa kayak yang kok ada orang nggak mauin saya ya. Nah itu bahaya teman-teman. Bahayanya buat siapa? Bukan buat Hubabah. Bahaya buat orang yang nggak kepengen, yang maksudnya yang bikin hati seorang walinya Allah ngerasa gimana tuh bahaya. Hati-hati nih. Kadang beliaunya nggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah kepada kekurang adaban kita kepada seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, teman-teman, bahaya.
Kalau ada sampai seorang walinya Allah gitu ya, ngerasa sakit hati dari kita, ngerasa nggak nyaman dari kita, ngerasa nggak enak dari kita gitu, karena kita maksa salaman, karena kita maksain, ubaba, tangannya ubaba ditarik-tarik, dipegangin di dada, dipegangin di perut. Saya lagi hamil ubaba, pegangin anak saya gitu kan, pegangin perut saya gitu. Kalau beliau sampai merasa nggak nyaman teman-teman, kalau para wali-walinya Allah ini ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak yang terganggu dikit aja, itu bisa masalah buat kamu. Bukannya berkat yang didapat, bisa laknat, naudzubillah. Bisa kehancuran kita. Hati-hati sama para wali-walinya Allah. Justru saya nggak bisa tidur terus panjang malam terus saya mikirin ngomongnya gimana yang kira-kira nggak bikin hati Hubabah sedih atau bikin hati Hubabah ngerasa nggak enak, nggak nyaman dengernya gitu. Udah saya pikirin. Besoknya saya ketemu lah sama Hubabah begitu saya datang. Halimah tali. Halimah, tolong dong nak, teleponin sama yang kemarin ngundang, bilangin sama beliau saya mau datangnya buat ngeteh sore aja. Saya bilang emang ngadepin para wali itu nggak usah kebanyakan ngomong. Percuma kan saya tadi malam sampai nggak bisa tidur. Masya Allah.